ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah, masuk ke bab berikutnya, bab besarnya, yaitu permulaan wahyu, yaitu membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada kurang lebih 8 sub bab ya di pembahasan ini. Yang pertama yang kita bahas di bab ini adalah tentang bagaimana proses turunnya wahyu. Kemudian eh, perbandingan atau perihal mimpi dan wahyu. Yang ketiga tentang mimpi dan kenabian ya. Mimpi yang benar itu bagian dari kenabian. Ada yang mengatakan 46, ada yang mengatakan 70 bagian dari Sahih Muslim. Kemudian yang bab keempat, subbab yang keempat adalah bahas tentang turunnya wahyu pertama. Kemudian dukungan dari istri tercinta. Kemudian yang keenam, fase terputusnya wahyu. Yang ketujuh, wahyu yang kedua. Dan yang kedelapan, bagaimana cara turunnya wahyu. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu proses turunnya wahyu. Jadi setelah kita membahas masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pernikahan beliau dengan Khadijah, Sirah Nabawiyah kali ini akan membahas detik-detik wahyu pertama, yaitu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Jadi ketika usia beliau mendekati 40 tahun, ya, beliau banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah, ya, mengasingkan diri dari kaumnya, tadi disebut juga dengan tahannuts. Nah, beliau ini biasa bertahannuts di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Nah, Gua Hiro sendiri adalah gua yang berukuran kecil, kurang lebih lebarnya 1,75 hasta, dan panjangnya 4 hasta, dengan ukuran zira hadid, ya, ukuran hasta yang dari besi. Nah, beliau di sini tinggal di dalam Gua Hiro tersebut selama bulan Ramadan. Ya. Ada yang menjelaskan ya beberapa bulan sebelumnya memang beliau sudah usilah di sana, sampai nanti turunnya wahyu pertama di bulan Ramadan. Nah, beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah, ya, di alam semesta yang begitu sempurna. Nah, selama perenungan itu juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih saja terbelenggu dengan keyakinan syirik. Ini dijelaskan di pertemuan yang lalu, bukan pertemuan yang dulu ya, di pembahasan kondisi Mekah, ya, di Arab sebelum Islam. Begitu banyak aneka kemusyrikan yang dikerjakan oleh eh, orang-orang Arab di sana.
walaupun Ka'bah ya berdiri tegak di sana, namun di sekelilingnya adalah orang-orang musyrik yang senantiasa ya beribadah dengan kesyirikannya. Namun ketika itu ya beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas. Bagaimana ya, jalan yang harus beliau tempuh itu belum ada. Jadi yang beliau lakukan ya menyendiri saja, memisahi diri dari kelakuan-kelakuan orang-orang musyrik Quraisy, ya orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Maka beliau melakukan uzlah. Hal ini dijelaskan oleh beliau ya, di dalam hadis Sahih Bukhari. Dijelaskan di sana bahwa beliau senantiasa menyendiri di Gua Hira. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dalam rangka fayatahannatsu fihi. Beliau senantiasa yakhlu ya bi ghari Hira. Menyendiri di Gua Hira. Ya, fayatahannatsu fihi. Lalu beliau bertahanus di dalamnya. Melakukan renungan, muhasabah dan lain sebagainya. Nah, ketika usia beliau genap 40 tahun, ini tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada di sana sebuah batu ya di Mekah yang mengucapkan salam pada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaron bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atsa." Sungguhnya aku mengetahui ya, sebuah batu di Mekah yang senantiasa mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diutus menjadi nabi. Sebelum nabi diutus, ya, batu ini suka ngomong ya, memberikan salam kepada saya. Nah, sekarang ini la'arifuhu al-an. Sekarang saya masih kenal tuh batu itu. Kalau ketemu batu itu saya tahu si itu tuh. Ya. Kalau saya lewat sini nih, ya selalu mengucapkan salam kepada saya. Ini salah satu tanda kenabian. Batu bisa ngomong kepada nabi ya, kepada nabi atau calon nabi. Ini salah satu ayat atau tanda seseorang diangkat menjadi nabi. Kalau kemarin ada yang ngaku ngerti bahasanya semut, nah, lagi viral di mana tuh di YouTube ya. Ngerti bahasa semut luar biasa. Kemudian di antara tanda lainnya ini adalah mimpi-mimpi beliau yang semakin jelas. Yang disebut dengan ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Ya, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Jadi memang nanti selanjutnya wahyu itu akan turun ya lewat suatu jalur, suatu alam yang biasa disebut oleh sebagian manusia adalah alam malakut. Alam malakut. Nah, bertemunya manusia dengan alam tersebut kapan? Ya, bisanya ketika lagi mimpi, lagi tidur ya. Lagi tidur itu alam kita bertemu dengan alam di luar alam kita. Nah, masih alamnya Allah semua ya Rabbul Alamin, alam Rabbnya seluruh alam, termasuk di dalamnya adalah alam-alam di luar jasad kita ini. Jadi yang bisa masuk ke alam itu ya bukan jasad kita, tapi ruh kita atau sukma kita. Nah, ada di alam itu nanti namanya alam malakut, ya, alam yang memang di situ steril, ya tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Nah, para nabi ini ya ini bisa masuk ke alam itu karena nanti wahyu itu ya
sampai kepada para nabi, para rasul lewat alam tersebut, ya. Baik ketika mereka tidur, artinya dalam mimpi, maupun ketika mereka sadar. Ya. Apalagi ketika sadar ini menandakan nabi nabi betulan, ya rasul betulan yang sadar bisa apa namanya mendapatkan wahyu lewat alam itu, ya, alam malakut disebutnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin aw arba'ina juz'an minan nubuwah." Jadi ru'ya salihah, mimpi yang salihah, mimpi yang benar ini adalah bagian dari 46 tanda kenabian. Ya, tanda kenabian. Ini ru'ya salihah. Ini tentunya orang-orang yang memang terjaga oleh Allah. Ya, kalau Nabi dan Rasul maksum ya, memang dijaga. Maka mimpinya ya tentu mimpi yang salihah. Kalau manusia pada umumnya ya, ya nyaris tidak ada yang mengalami seperti ini ya ru'ya salihah. Kebanyakan mimpi manusia itu ya dari bayang-bayangnya atau bisikan-bisikan syaitan. Ibnu Hajar Asqalani, nanti kita bahas tentang mimpi dan 46 tanda kenabian itu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'yah as-salihah ini berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Nah, berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'yah as-salihah ini terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Yang mimpi dulu gitu ya. Nah, setelah beliau genap 40 tahun, ya, baru nanti turun wahyu gitu maksudnya. Nah, sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga nanti terjadi pada bulan Ramadan ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi sebelumnya diawali dengan mimpi-mimpi dulu. Jadi istilahnya orang tuh latihan dulu ya masuk ke alam tersebut, alam malakut ya lewat mimpi dulu awalnya. Nanti baru setelah menjadi rasul sudah terbiasa masuk ke alam itu, sukmanya atau ruhnya baru nanti dalam kondisi terjaga lah ya Allah menurunkan wahyu. Nanti termasuk Nabi Ibrahim juga kan ya mendapatkan perintah untuk kurban itu ya lewat mimpi ya. Jadi bukan mimpi biasa karena memang mimpinya para rasul itu dijaga dari hal-hal yang negatif sehingga betul-betul mimpinya itu ada di alam malakut bukan di alam-alam syaitan. Ketika uzlah ini beliau memasuki tahun yang ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau. Dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Ya, nanti kita bahas detailnya ini. Nah, malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahikul Maktum ini menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini. Dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin, ya tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Dan usia Nabi pada saat proses turunnya wahyu saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Kalau menurut kalender Hijriah. Sedangkan menurut kalender Masehi ini tahun ke-39 beliau usianya ya. Lebih 3 bulan dan 20 hari. Baik, itu proses turunnya wahyu. Nanti detailnya kita bahas lebih lanjut. Kemudian tadi kita bicara tentang mimpi. Ya, diawali mimpi-mimpi dulu. Ya, belajar mimpi dulu. Jadi belajar kalau orang-orang sufi ya istilahnya belajar masuk ke alam
malakut dulu, lewat mana? Lewat mimpi ya, karena kalau nggak lewat mimpi, nggak ada manusia biasa yang mampu masuk ke alam malakut itu ya, kecuali atas izin Allah. Ya, biasanya lewat mimpi. Nah, Nabi juga dilatihnya begitu, lewat mimpi dulu. Ya, jadi antara mimpi dan wahyu ini. Tentunya ini berlaku untuk para nabi dan rasul ya. Ini penting kita pahami di sini ya, karena dewasa ini jadi seperti saya bilang ya, di antara musibah yang memperberat beban kaum muslimin adalah tampilnya figur-figur yang bahkan secara terbuka ya, viral kemarin itu kan, mengaku-ngaku sebagai nabi ya, banyak ini contohnya. Orang-orang ini silih berganti muncul. Satu belum tuntas kehebohannya, tiba-tiba mencuat yang baru dengan klaim serupa. Dan anehnya, selalu saja ada yang mau menjadi pengikut dan pendukungnya. Kok bisa? Masalahnya apa? Ya, sebagian besar mereka ini nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham bahwa kenabian pun itu memiliki tanda-tandanya yang khas. Tanda-tanda inilah yang yang memilah mana kenabian yang asli, mana perdukunan, ya ramalan, magic, intelektualitas, dan filsafat. Akan tetapi ternyata ya, di antara orang-orang yang mengaku ini sebagai nabi di zaman sekarang ini sebenarnya kebanyakan lebih tepatnya ya mungkin dibilang dukun ya, atau mungkin penganut ilmu hitam atau orang yang majnun, orang gila, yang kesurupan jin. Nah, oleh karenanya para ulama dulu ini banyak menulis karya yang bertema tentang dalil-dalil kenabian atau tanda-tanda kenabian. Mungkin kita bertanya-tanya, buat apa sih ya para ulama itu sibuk mencatat informasi semacam ini tentang tanda-tanda kenabian? Kan kenabian udah berakhir gitu ya. Kenapa kok bikin kitab yang isinya informasi tentang tanda-tanda kenabian? Emang mau ada nabi lagi kan gitu ya? Sekilas mereka seolah-olah menuliskan perkara yang nggak berguna ya, seperti tabib kuno yang memberikan resep yang sudah kadaluarsa. Emang mau ada nabi lagi apa? Nah, dulu mungkin begitu orang berpikirnya kalau bikin kitab yang kayak gitu ya. Nah, jenis karya yang semacam ini, kitab-kitab ini banyak. Misalnya judulnya A'lamu An-Nubuwah ya. Ini karya Abu Hasan Al-Mawardi. Atau ada 4 kitab yang sama-sama judulnya. Ini banyak apa namanya, cukup masyhur nih di kalangan ulama kitab ini. Itu Dalailun Nubuwah, dalil-dalil atau apa, tanda-tanda kenabian. Jadi ada karyanya Abu Bakar Afriyabi, karyanya Abu Nuaim, karyanya Abu Bakar Al-Baihaqi, karyanya Abu Qasim ya As-Subhani. Ini semuanya judulnya sama ya. Mereka para ulama ini mencatat, menyusun tentang dalil-dalil kenabian. Jadi seorang itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu punya tanda-tanda khusus. Nggak sembarangan orang diangkat. Nah, dulu dianggap ini karya ini nggak penting gitu ya, karena nabi udah diutus kok masih ditulis. Emang nabi ada di zaman kita apa? Namun setelah 14 abad lebih berselang ya dari kenabian terakhir, sungguhnya karya-karya itu kembali menemukan relevansi dan momentumnya. Sebab apa? Ya dewasa ini kita sering banget ya mendengar orang-orang yang mengaku nabi dan menyebarkan aneka ajaran yang katanya diwahyukan dari langit. Katanya. Hampir semua nabi itu mendasarkan klaimnya dari mimpi-mimpi. Wah, mimpi ketemu nabi ini, nabi itu, mimpi ketemu malaikat dan sebagainya. Dan secara terbuka ya menyebutnya sebagai wahyu atau wangsit atau bisikan langit atau istilah yang lain lah. Padahal Rasulullah SAW dia pernah bersabda bahwa mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Ya nanti
tentang, sabda-sabda Nabi yang mirip seperti ini kita bahas juga secara rinci, ya supaya tadi kita memiliki pegangan, jangan sampai tersesat dengan orang-orang yang mengaku sakti atau mengaku utusan Allah. Nah, padahal Nabi terakhir ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan berbagai macam klaim-klaim tadi. Ya, jadi mimpi yang baik adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi Nabi itu punya tanda-tanda ya 46. Salah satunya tanda-tandanya adalah beliau Nabi itu mimpi, tapi mimpinya itu ada di alam tadi malakut, bukan di alam-alam yang lain. Dengan kata lain, sekedar mimpi ini tidak akan pernah cukup ya untuk mendukung pengakuan kenabian karena itu hanya 1/46 saja. Ya masih tersisa 45 ya pertanda yang lain yang seharusnya bisa kita minta dan kita tuntut orang itu yang ngaku sebagai nabi tadi sebagai bukti kebenaran dirinya. Bahkan dalam salah satu riwayat Imam Muslim ya terdapat tidak kurang dari 70 tanda kenabian. Nah, jika ingin bukti, tantanglah orang yang ngaku-ngaku tadi sebagai nabi itu untuk memenuhi 10 saja di antaranya. Dan saksikan mereka pasti bertekuk lutut, itu nggak bisa yang buktikan. Nah, terbongkar tuntas kebohongannya. Nah, kemarin ada yang ngaku bisa ngerti bahasa semut. Nah, coba tuh ngobrol sama semut, suruh semut begini dan begitu. Nah, ya, bisa apa enggak ya? Ngakunya ngerti bahasa semut. Luar biasa itu. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda, mimpi itu ada 3 macam. Ada 3 macam orang yang suka mimpi. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang baik, yaitu kabar gembira dari Allah. Ini tidak semua orang bisa begini ya. Yang kedua, mimpi pembangkit kesedihan. Maka ini bersumber dari syaitan. Mimpi ketemu orang-orang mati yang dulu kita sayangi, jadi ingat lagi, jadi sedih lagi itu. Ya kan? Mimpi dulu kita pernah kena musibah apa dimimpikan, jadi sedih lagi kita, itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang merupakan bagian dari percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi punya kejadian yang teringat, terekam, diulang-ulang pada hari itu atau kemarin, ya hari ini terbawa-bawa mimpi. Ya. Nanti kita bahas nanti detailnya di bab selanjutnya ini. Nah, bisa jadi seseorang ini telah lama menginginkan dirinya dipuja dan berpengaruh. Ini yang berhubungan dengan mimpi jadi nabi tadi ya. Biasanya ada keinginan-keinginan menjadi orang yang hebat, yang berpengaruh, yang dipuja. Nah, keinginan ini begitu kuat menguasai pikiran serta perasaannya. Lalu syaitan datang membisik-bisikan godaan, memberikan was-was manipulasi kepalanya. Inilah yang disebut dengan percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, ya, oleh Rasulullah atau istilahnya dialog imajiner. Nah, mimpinya itu sebenarnya bukan dari Allah, ya. Juga bukan bisikan setan dengan sendirinya enggak, akan tetapi bagian dari ambisinya sendiri yang kebetulan mengambil bentuk kenabian. Nah, di situ setan hanya menunggangi. Sebab pada dasarnya orang itu sendiri yang menginginkan memang jadi nabi ya. Naudzubillah jangan sampai punya obsesi begini. Obsesi pengen jadi orang kaya gitu kan, hanya mimpi jadi sultan. Tentunya gitulah, itu yang dimaksud dia bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, mimpinya karena itu. Ya. Nah, hakikat inilah yang disadari dengan baik oleh para ulama, sehingga dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dinyatakan di sana seluruh klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW adalah sesat dan didasari hawa nafsu belaka. Jadi terakhir di sini ya kenali ya segala sesuatu yang benar agar tidak tertipu oleh orang-orang yang berhati celas dan ambisius, yang tega memanfaatkan keluguan dan kejahilan kita demi kepentingan nafsu mereka sendiri, mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Ya, nanti makanya kita bahas lebih detail tentang hal ini, insya Allah. Ya, bagaimana apa namanya? eh,
mimpi dan kenabian. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya cukup dulu sampai sini. Selanjutnya saya tanya jawab kalau ada.